Shalom, selamat pagi. Sidang doa pagi yang ada bersama-sama pada saat ini. Bersama-sama dengan kami kita bersyukur di dalam doa pagi pada saat ini, dalam suasana yang luar biasa yang Tuhan sudah berkati kita sampai dengan hari ini. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini sehingga menyelamatkan jiwa kami. Engkau lahir dalam dunia ini agar supaya semua manusia diselamatkan. Pagi ini berkati di dalam ibadah doa pagi kami saat ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biar Tuhan memberkati kami. Kami buka ibadah doa pagi kami dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar, haleluya, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku
Haleluya, haleluya, Engkau yang layak disembah, ditinggikan. Oh haleluya, Engkau yang layak disembah, ditinggikan. Haleluya, Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak diagungkan. Haleluya, pujilah Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, ditinggikan namamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Lahir di dalam dunia ini untuk menolong kami, menyelamatkan jiwa kami. Kami segenap orang saleh, orang-orang kudus-Mu datang kepadamu pada pagi ini, menyembah, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari segenap orang saleh datang kepada Tuhan. Mari orang saleh dengan sukacita, marilah, marilah ke Betlehem. Marilah, mari sembah Raja sekaliannya. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Yesus Al-Masih. Nyanyilah malaikat, soraklah dan puji. Oh nyanyilah segala tentara samawi. Pujilah Tuhan Allah tempat tertinggi. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Yesus Al-Masih. Ya Yesus yang lahir pada hari ini, oh Yesus, kepadamu kita beri
Raja yang sejati, mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Al-Masih, mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Al-Masih. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang besar, Tuhan Yesus yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Di suasana Natal pada saat ini, kami selalu ingin memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu, mohon Tuhan jamah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih, kami menyembah Engkau Tuhan. Tuhan selalu menolong kami, memberkati kehidupan kami. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada
lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Jadikan kami hamba yang setia kepadamu, setia di dalam menjalankan apapun juga dalam hidup kami, setia untuk kami boleh mengikuti firman-Mu, menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya saat kami setia, karya Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami untuk firman Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kami, baik yang ada di channel ini Tuhan, maupun yang ada di tempat-tempat yang lain. Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang terkasih, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar mendengar firman Tuhan, memperdalam firman Tuhan. Tema yang saya ambil, dan ini merupakan tema sepanjang minggu ini, mengasihi orang yang tidak bisa dikasihi. Mengasihi orang yang tidak bisa dikasihi. Mengasihi orang yang baik itu tidak susah. Mengasihi orang yang baik, yang menyenangkan, dan yang juga mengasihi kita bukanlah sesuatu hal yang susah, bukan sesuatu hal yang sulit. Tapi ingat, kita tidak selalu akan berjumpa dengan orang-orang yang menyenangkan kita, tetapi bisa jadi kita justru akan dipertemukan dengan banyak orang yang menyebalkan kita. Nah, bagaimana kita menghadapi orang-orang seperti ini? Di dalam Matius 5 ayat 46 sampai 47 begini bunyi firman Tuhan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ini satu firman Tuhan, wawasan buat kita. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa melakukan kebaikan kepada sesamanya. Kita sebagai pengikut Kristus, sekalipun terkadang kita mengeluh ketika kita bertemu dengan orang yang sulit untuk dikasihi, karena kita akan bertemu dia dimanapun, pasti ada. Dimanapun kita berada akan selalu ada orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Mengapa? Jawabannya sederhana.
Firman Tuhan mengatakan begini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi dan kita menajamkan sesamanya. Berarti dimanapun pasti ada orang yang membuat kita jengkel, membuat kita marah, ada di mana-mana. Sekarang tinggal kita, bagaimana kita bisa untuk mengatasi hal itu. Jadi mengasihi orang yang baik itu tidak susah, ya. Kita mengasihi seseorang yang dia berbuat baik kepada kita tidak susah. Orang yang tidak kenal Tuhan Yesus pun melakukan itu dan mampu melakukannya. Kenyataannya yang kita sedang hadapi, kita sebagai pengikut Kristus, sekalipun terkadang kita bisa mengeluh ketika bertemu dengan orang-orang yang sulit kita kasihi, ya. Kita bisa mengeluh ketemu dengan mereka. Kok orang ini sulit ya untuk dikasihi? Kok orang ini nggak mau berubah? Kok orang ini, ya bagaimana lah begitu? Ingat, Tuhan menggunakan gesekan, menggunakan hambatan, menggunakan friksi dengan sesama untuk membuat kita ini bertumbuh. Jadi berbahagialah kalau kita bertemu dengan orang-orang seperti itu. Karena apa? Firman Tuhan katakan itu akan membuat kita bertumbuh. Kalau semua individu, semua orang di sekeliling kita berbuat baik kepada kita, kita tidak akan bisa bertumbuh. Tapi kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang sulit untuk dikasihi atau tidak mau dikasihi, maka di situ justru kita akan bertumbuh dalam menghadapi segala sesuatu. Justru lewat orang-orang yang membuat hidup kita tidak nyaman, inilah Tuhan membentuk karakter Bapak Ibu dan saya agar kita lebih sabar, lebih bertekun, kita lebih bisa mengampuni dan lain sebagainya. Dengan orang-orang yang tidak bisa kita kasihi, atau dengan orang-orang yang sulit untuk dikasihi, kita diajar, kita diperhadapkan dengan mereka agar kita bertumbuh. Kenali pola pikir mereka, mindset mereka, kita kenali. Yang perlu kita miliki untuk mengenal pola pikir mereka agar kita mampu dan mau berusaha lebih lagi dalam mengasihi orang-orang yang sulit kita kasihi. Kalau kita bisa mengenal pola pikirnya, caranya, saya percaya kita bisa mengasihi dia. Dan suatu saat dia akan menjadi berkat buat kita dengan orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Di sini ada 3 pola pikir agar kita mampu mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi itu. Yang pertama, mengasihi butuh ketekunan. Kita butuh ketekunan untuk bisa mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi. Ada sebuah anekdot, ada sebuah kisah, kira-kira mengatakan begini: bagaimana cara kalian hidup bersama-sama sebagai suami istri yang sudah berlanjut 65 tahun? Lalu jawab mereka, kami lahir di zaman ketika ada sesuatu yang rusak, kami perbaiki, bukan kami buang. Jadi di zaman sekarang ketika ada sesuatu yang rusak, kita akan membuangnya, alias lem biru, ya, lempar beri baru, bukan memperbaikinya. Nah, di zaman-zaman inilah terjadi seperti itu, ya. Ponsel atau komputer yang rusak dilem biru. Ini adalah pola pikir yang secara tidak sadar kita miliki di saat-saat seperti ini. Dengan mudahnya kita coba melem biru orang yang sulit dikasihi. Kita melempar, kita membuang orang yang sulit dikasihi. Kita menyerah untuk mengasihi mereka.
Namun bukan hal ini yang dikehendaki Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan ingin kita bertekun dalam mengasihinya. Kita bertekun betul-betul mengasihi musuh kita. Kita bertekun betul-betul mengasihi orang yang tidak bisa dikasihi. Sulit, tetapi inilah yang diinginkan Tuhan. Mengasihi itu membutuhkan satu ketekunan. Orang yang susah dikasihi bukanlah barang yang jika kehadirannya membuat suatu keributan, membuat satu masalah, lantas kita bilang ya sudah, tak buang saja, dipecat, dibuang, lalu diganti dengan yang lain. Tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Di sisi lain bisa jadi kita perlu introspeksi diri kita. Mungkin kita yang salah. Apakah sikap kita ini memicu orang tersebut bersikap menyebalkan kepada kita? Jika ada, perbaiki diri kita lebih dahulu. Jika tidak ada, mungkin inilah waktunya kita memperluas kapasitas kasih kita dengan terus bersabar dan bertekun untuk mengasihi orang yang sulit dikasihi. Sulit ya, tapi ini kenyataan yang harus kita hadapi. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 6-7. Jadi perlu suatu kebenaran kasih itu. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi? Mengasihi di masa indah dan masa sulit, di masa yang baik, di masa yang sukar, kita tetap mengasihi. Perlu pergumulan yang dalam untuk mengasihi seseorang yang sulit dikasihi. Rasanya mungkin kita ingin menyerah sajalah, orang ini sudah tidak bisa untuk diperbaiki, orang ini sudah mungkin tidak bisa bertobat. Kita mungkin saya menyerah. Kalau dia terus bikin rumit keadaan, sudahlah, mending gak usah lagi berteman dengan saya. Kita lost kontak. Apakah begitu? Apakah begitu? Ayub 2 ayat 10 mengatakan, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya ini Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jelas di sini dikatakan, apakah kita hanya mau menerima kebaikan orang saja, tetapi hal yang buruk kepada orang itu kita tidak mau terima? Apakah kita saat orang tua kita menyebalkan kita, apakah kita juga ingat momen-momen indah bersama mereka waktu kita masih kecil, waktu kita masih muda? Atau saat pasangan, suami, istri, anak, teman, adik kakak kita atau yang lainnya menyebalkan kita, apakah kita juga ingat kita juga punya momen-momen indah bersama mereka? Saat mereka menyebalkan kita, saat mereka menyakitkan kita, apakah kita mau meninggalkan mereka? Ingatlah saat kita makan bersama, jalan bersama, mancing, atau have fun yang lainnya, bercanda, nonton bareng. Ingat itu. Saya percaya kalau rumah tangga yang bisa flashback ke belakang, melihat masa-masa senang mereka saat mereka sekarang bertengkar, tidak akan terjadi perceraian. Ya, kita harus bisa menerima saat-saat yang baik dan saat-saat yang buruk. Kita harus bisa menerima. Apakah kita hanya mau menerima momen yang indah saja, tetapi saat mereka mulai lemah,
sakit-sakitan, menua, jadi menyebalkan, memancing emosi kita, goyah imannya, lantas kita tinggalkan begitu saja orang-orang yang kita kasihi itu. Orang-orang yang semasa muda kita, yang sudah mendidik, yang sudah menjaga, membesarkan kita. Lalu saat mereka sudah usia lanjut, menyebalkan dan lain sebagainya, apakah kita meninggalkan mereka, menaruh mereka di suatu panti jompo? Saya rasa tidak seperti itu sebagai anak-anak Kristen, sebagai orang-orang Kristen. Ayub mengatakan, tetap mengasihi dan tidak meninggalkan Tuhan, baik dalam suka maupun duka. Jadi kita perlu mengasihi Tuhan dan juga manusia di segala situasi. Bukan hanya ketika orang tersebut sedang menyenangkan hati kita, tetapi juga ketika ia sedang menyebalkan kita. Mengasihi orang yang sulit dikasihi. Ingatlah, biasanya orang yang tidak berubah jadi menyebalkan bukan tanpa alasan, ya. Orang-orang yang menyebalkan itu bukan suatu tanpa alasan, pasti ada alasannya. Mungkin mereka sedang mengalami pergumulan berat sehingga mereka bersikap tidak menyenangkan kepada kita. Justru di saat seperti itulah dukungan kita sangat mereka perlukan. Mereka butuh kehadiran, kesabaran, semangat, waktu, perhatian dan kasih kita kepada mereka. Coba kita bayangkan kalau Tuhan tidak peduli dengan kehidupan kita, bahkan menjauh saat kita jatuh di dalam dosa, saat kita lemah, saat kita depresi, saat kita lemah rohani. Tidakkah kita menjadi semakin hancur? Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Jadi sudah seharusnya kita mengasihi orang lain di segala musim, dalam masa indah maupun dalam masa sulit di dalam kehidupannya. Seperti Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, dan saya. Saat kita mengalami masa-masa sulit, saat kita mengalami masa-masa menderita, saat kita lemah, saat orang lain sudah tidak menghiraukan kita, tetapi Tuhan tetap menghiraukan kita. Dan itu pun kita harus lakukan kepada sesama kita, mengasihi orang yang tidak bisa kita kasihi. Kita harus lakukan itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita harus memiliki pola pikir, mindset yang ketiga, yaitu mengasihi dengan standar Tuhan. Mengasihi dengan standar Tuhan. Ada 4 jenis kasih dalam bahasa Yunani. Yang pertama itu agape, kasih Tuhan kepada manusia. Yang kedua itu philia, kasih persahabatan atau persaudaraan. Dan yang ketiga itu kasih kepada anggota keluarga. Storge, kasih kepada anggota keluarga. Dan yang keempat itu eros, kasih kepada lawan jenis. Nah, ini jelas ada 4, ya. Tidak ada perintah Tuhan yang tidak dapat kita lakukan sebenarnya. Tidak ada. Kalau Tuhan sudah memerintahkan Bapak, Ibu, dan saya untuk mengasihi seseorang, Tuhan tahu kemampuan kita. Oleh sebab itu kita harus mengasihi dia. Ketika Tuhan meminta kita untuk hidup kudus, artinya kita sanggup hidup kudus. Ketika Tuhan meminta kita untuk mengasihi sesuai dengan standar Allah, kasih agape, itu artinya kita bisa mengasihi sampai di level tersebut. Karena Tuhan tahu batas kemampuan Bapak, Ibu, dan saya. Jadi pasti Tuhan memberikan kemampuan itu kepada kita. Sederhana saja begini. Kasih agape itu adalah kasih meskipun, bukan kalau, ya.
Jadi kasih agape itu meskipun bukan kasih yang kalau. Saya kasih contoh yang mudah saja. Saya akan mengasihi dia meskipun dia jahat, dia menyebalkan. Itu kasih agape, kasih dari Tuhan. Saya akan tetap mengasihi manusia walaupun manusia itu pemberontak, manusia itu berdosa, manusia itu melawan, manusia itu bebal, tapi Tuhan mengatakan aku tetap mengasihi dengan mengorbankan nyawanya. Bukan saya akan mengasihi dia kalau dia mengasihi saya, kalau dia baik pada saya. Bukan itu. Jadi kasih agape itu meskipun engkau berbuat jahat padaku, aku tetap mengasihi engkau. Meskipun itu adalah kasih yang dari Allah, kasih agape. Kasih agape adalah kasih tanpa syarat yang tidak bergantung pada respon orang lain terhadap kita. Itu kasih agape, kasih tanpa syarat yang tidak tergantung kepada orang lain responnya terhadap kita. Inilah kasih yang Tuhan harapkan untuk kita berikan kepadanya dan juga kepada sesama manusia. Kasih agape. Di dalam Yohanes 13:34-35, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi itu perintah yang langsung dari Allah buat Bapak Ibu dan saya, untuk kita saling mengasihi terhadap pasangan kita, terhadap anak kita, terhadap keluarga besar kita, terhadap teman, terhadap orang lain yang kita temui dimanapun. Firman Tuhan katakan saling mengasihi. Mungkin di antara itu kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak bisa dikasihi karena dia bebal, jahat kepada kita. Orang lain tidak mau mengasihi, tapi kita tetap mengasihi dia. Itu hukum yang dari Allah. Itu adalah teladan Tuhan yang diberikan kepada Bapak Ibu dan saya. Karena Allah mengasihi kita, Allah memberikan anaknya untuk lahir ke dunia, bahkan menyerahkan nyawanya untuk Bapak Ibu dan saya. Dan kita ketahui kasih Kristus, yaitu kasih yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita yang seiman. 1 Yohanes 3:16 ya. Kita mau berkorban waktu, tenaga, pikiran kita untuk saudara kita, untuk orang-orang yang sulit untuk dikasihi, untuk orang-orang yang sudah ditolak oleh dunia, orang-orang yang sudah ditolak oleh teman-temannya. Kita mengasihi dia. Jadi saat kita berada di tengah orang-orang yang sulit kita kasihi, itulah saatnya kita untuk naik level dalam mengasihi. Mungkin selama ini kasih kita kepada orang lain masih dalam level eros ataupun philia ataupun storge, tapi sekarang Tuhan inginkan kita mengasihi di level agape, kasih yang tulus, kasih yang walaupun dia membenci saya, aku tetap mengasihi dia, walaupun, ya, yang artinya apapun yang orang lain lakukan, bagaimanapun menyebalkan sikap mereka, kita tetap mengasihi mereka. Mengasihi orang yang sulit dikasih memang bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, sulit. Tetapi kita harus belajar, kita harus bisa berubah diri kita sendiri, dan kita harus bisa memberikan sesuatu dan melaksanakan perintah Tuhan
untuk mengasihi mereka. Untuk dapat melakukannya kita perlu terus bertekun. Yang pertama tadi. Yang kedua, tetap mengasihi di dalam suasana sulit ataupun suasana yang tidak sulit. Suasana indah ataupun suasana buruk, kita tetap mengasihi mereka. Dan yang ketiga, sertai mengasihi dengan standar dari Tuhan sendiri, yaitu kasih agape. Justru lewat orang-orang yang membuat hidup kita tidak nyaman inilah sebenarnya Tuhan membentuk karakter Bapak Ibu dan saya agar kita naik level, agar kita lebih sabar, agar kita lebih bertekun, agar kita lebih mengampuni dan lain sebagainya dengan orang-orang yang sulit dikasihi. Biarlah firman Tuhan ini mengubah pola pikir kita. Jangan biarkan orang yang ditolak dunia terlantar. Kita mengasihi mereka. Jangan dilembirukan, dilempar, buang mencari teman yang baru. Jangan. Tetapi terus mereka butuh kita saat mereka terpuruk seperti itu. Mengasihi orang yang tidak bisa dikasihi. Sebagai anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus, kita sanggup mengasihi mereka. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan, dan kita juga akan berdoa syafaat pagi hari ini. Sebentar lagi kita sudah akan meninggalkan tahun 2024. Tinggal berapa hari, seminggu lagi kita sudah akan meninggalkan tahun itu, dan kita tetap memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu, untuk kasih-Mu yang sempurna bagi kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa mentaati firman-Mu. Berikan kepada kami kasih yang sempurna itu Bapa, agar kami bisa mengasihi orang-orang yang tidak dikasihi. Dan pakai kami Tuhan untuk dalam hal ini. Kami juga mengasihi negara kami ini ya Bapa. Berkati negara kami ini Tuhan. Berkati presiden, mulai dari tingkat tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Berkati mereka semua satu persatu ya Bapa. Pakai mereka untuk takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para aparat keamanan, Polri, TNI, Tuhan pakai mereka untuk bisa mengamankan negara ini dengan baik. Hamba berdoa khusus Tuhan untuk anak-anak muda yang mencari identitas diri dengan cara yang salah, anak-anak muda dalam geng motor, anak-anak muda yang masih kecil dalam perampasan-perampasan. Sadarkan mereka Bapa, sadarkan mereka dalam usia muda mereka. Biarlah mereka merubah sikap mereka untuk mengembangkan negara ini dengan kemampuan mereka yang positif. Bapa, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami di tempat ini, para majelis, staf pastoral, para pengerja yang ada, pengurus satelit, pengurus HF, berkati semua Tuhan. Berkati, biarlah kami memiliki satu visi, satu misi untuk mengembangkan kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk sekolah THB. Kami mentaati pemerintah untuk mencerdaskan bangsa ini. Oleh sebab itu THB didirikan Tuhan untuk mencerdaskan anak-anak dari buta huruf mereka, dari tidak ketahuan tentang etika di dunia ini. Tuhan, tolong THB ini berikan hikmat kepada guru-guru untuk bisa mendidik anak-anak sekolah dengan baik dan takut akan Tuhan. Baik THB yang ada di Ambengan, di Manukan, dan juga di Sulawesi sana Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan tahu butuh dana yang cukup besar. Biarlah Tuhan yang beracara dalam hal ini. Bapa, sebentar lagi kami akan beraktivitas
di dalam kehidupan kami, baik kami yang sekolah, yang kuliah, yang kerja, ataupun yang di rumah mengurus anak. Tuhan berkati kami semua, berikan kesehatan kepada kami, dan ajarkan kami untuk mengasihi orang lain, baik itu pasangan hidup kami, anak-anak kami, karyawan kami, bawahan kami. Biarlah kami mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan pulang sebentar lagi. Sidang jemaat, tadahkanlah tanganmu. Pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat-berkat rohani jasmani dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai sidang jemaat mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Selamat pagi semua, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.